Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat Indonesia Plural yang saya hormati dan saya banggakan. Pahit memang menerima fakta bahwa teman kita di penjara. Itu sangat pahit. Minimal gak bisa kumpul lagi, gak bisa bercanda lagi, gak bisa nongkrong bareng lagi, kan gitu ya. Dan hati-hati, waspada. Semenjak sekarang Sugik Nur Harja divonis oleh hakim 6 tahun penjara, maka bakal terjadi premingan kepada kita semua, kepada umat Islam khususnya, bahwa ulama sedang dikriminalisasi, ajaran agama sedang dikriminalisasi dan sebagainya, Islam sedang dikriminalisasi dan sebagainya. Minimal itu yang akan menggema di telinga kita. Sudah sih sebetulnya digemakan beberapa bulan ke belakang semenjak Sugik Nur Harja di penjara. Tetapi sekarang bakal lebih gencar dan mereka sudah mulai melakukan itu. Dan kita harus melawan premingan itu karena tentu ini sangat tidak benar. Ulama dikriminalisasi itu sangat tidak benar. Gak ada ulama yang dikriminalisasi. Kalau ulama yang kriminal lalu dihukum ya sesuai hukuman yang setimpal dan berlaku di negara ini, itu baru iya. Oke, sebelum jauh, dan saya akan mengajukan satu pertanyaan kepada kalian yang mengatakan bahwa Sugik adalah ulama. Sebelumnya kita lihat dulu apa premingan mereka nih. Jadi rejim ini sangat represif untuk menjaring, katakanlah sementara ini yang kita tahu adalah para ulama dan aktivis muslim. Faktanya memang seperti itu. Jadi kembali kepada kasus Ustadz kita Gus Nur ya, dan aktivis muslim Bambang Tri begitu tentang ijazah palsu. Tadi sedemikian rupa disinggung oleh rekan Wasyudin bahwa memang ada gimnya hukumnya itu. Kalau ada seseorang atau pihak menyatakan itu sesuatu dokumen itu palsu, maka harus ada pembandingnya, kan begitu. Pembandingnya yang asli yang mana gitu ya. Jadi kalau cuma di dalam pengadilan ditunjukkan saja bahwa legalisir gitu kan, ilegalisir seolah-olah ini asli, itu hanya legalisir saja, kopian saja gitu ya. Tapi aslinya sampai sekarang kita tidak bisa menemukan, tidak bisa tunjukkan yang ijazah asli itu seperti apa ya. Seperti itulah seharusnya ada giumnya tentang dokumen negara yang asli dan atau yang palsu. Kemudian kalau kita kaitkan tadi saya singgung di awal tentang bagaimana situasi kondisi kehidupan beragama di negara kita yang sebetulnya sudah ditentukan pasal 29 ayat 2 UUD 45 kita, konstitusi kita itu tentang kebebasan warga negara untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Sudah dijamin sedemikian rupa ya, sudah final itu, sudah dijamin. Tapi faktanya tadi kan saudara Kaltiri menyebut ada Islamfobia, itu memang betul demikian karena kita rasakan 10 tahun terakhir rejim ini, terutama dalam era rejim ini, tadi saya katakan banyak sekali ya tokoh-tokoh ulama dan aktivis kita disangkakan kemudian ditangkap sedemikian rupa yang menurut kita dari segi hukum mereka tidak bersalah atau tidak terkait sama sekali apa yang dikatakan apakah terorisme, ekstremis atau radikalisme atau yang lain-lain itu. Jadi kalau coba kita lihat di sini ada pada tahun 2005 itu sebetulnya ada keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia ya, MUI, nomornya nomor 7 ya tahun 2005, itu tentang pluralisme, liberalisme dan sekularisme tentang agama. Jadi MUI itu mengatakan bahwa pluralisme, sekularisme ataupun liberalisme agama itu adalah paham yang bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi pada tahun 2005 sendiri sebetulnya MUI sudah mengeluarkan fatwa tentang bagaimana kalau ada pihak-pihak ataupun kelompok yang selalu saja mengkaitkan apakah itu beda Islam, tentang Islam, apakah tentang kegiatan keagamaan terutama tentang Islam tanpa menyebutkan yang non muslim, tapi di sini arahan jelas, targetnya jelas adalah pihak-pihak yang aktif ataupun tokoh-tokoh muslim. Itu sasarannya itu jelas. Jadi tadi saya singgung adalah isu terorisme juga demikian. Jadi ada semacam
coba mengkait-kaitkan ya persoalan agama dengan terorisme. Ini kan aneh ya. Apa, Bu? Dan lucunya ya, faktanya hanya agama Islam yang dikait-kaitkan dengan terorisme. Ya, tanpa bermaksud menyinggung agama yang lain, tapi memang faktanya seperti itu. Jadi itu yang terjadi. Kemudian sekarang ini kan kita melihat ya, akhirnya ini kan rame nih persoalan politik identitas. Oke, kenapa saya bersuara? Sebetulnya kalau mereka mengklaim atas nama orang HTI itu nggak jadi soal. Saya nggak bakalan ngomong, biarkan aja. Tapi mereka selalu mengatasnamakan rakyat, sementara saya bagian daripada rakyat dan saya tidak terwakili oleh mereka. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mereka selalu mengatasnamakan agama, mereka selalu mengatasnamakan umat Islam, dan saya bagian daripada orang yang beragama dan umat Islam, dan saya sama sekali tidak terwakili oleh mereka, maka saya berkewajiban untuk bersuara. Itu yang kedua. Jelas ya? Oke, jelas. Kemudian yang ketiga, kalau Anda ngotot mengatakan bahwa Sugik Nurharja beri satu aja ciri bahwa Sugik Nurharja adalah ulama. Contoh, beri contoh satu. Apa Sugik Nurharja yang bisa menjadikan dia sebagai seorang ulama? Apa? Kalau kita ngaji kitab Ta'limul Muta'alim, minimal 3 kriteria kalau kita mau menjadikan orang itu sebagai guru atau ulama. Yang pertama, dia jelas harus alim, luas ilmunya, wawasannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, minimal kalau dia tidak alim, dia sepuh. Artinya menjadikan seluruh pengalaman hidupnya karena dia sudah tua sebagai ilmu untuk kita. Kemudian yang ketiga, dia waro atau apik atau hati-hati. Coba, adakah di diri Sugik Nurharja satu dari 3 poin itu? Alim gak Sugik Nurharja? Dia berantakan di dalam urusan agama, memahami agama, sangat berantakan. Satu contoh kasus yang sangat terkenal, dan ini sebetulnya orang lain juga berbicara mengatakan bahwa ini salah. Dia mentafsirkan ayat Al-Quran, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Semua mufasir itu nggak ada yang mentafsirkan ayat itu seperti tafsir Sugik Nurharja. Lalu orang banyak yang mengkritik, dan dia mengklaim sebagai seorang mujahid. Ini hasil ijtihad saya, katanya. Hewan bisa jadi ulama, sapi bisa jadi ulama. Nggak ada. Ini ngarang dia. Bahaya. Man fassarul Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa orang yang mentafsirkan ayat Al-Quran dengan memakai ro'yunnya, kepalanya sendiri, tanpa dia pakai dasar ilmu, punya dasar ilmu yang jelas, maka falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siap-siap tempatnya di neraka. Kealiman Sugik Nurharja terbantahkan. Gak ada dia punya ilmu. Kalaupun ada mungkin sedikit. Batal ya. Kemudian yang kedua, apakah dia sudah sangat sepuh? Banyak yang sepuh juga. Kemudian yang ketiga, apakah dia waro? Apik? Nggak ada dia apik. Dalam ucapannya dia selalu sembarangan. Dalam sikapnya selalu serampangan. Mana? Apa ciri Sugik Nurharja sebagai seorang ulama? Ayo, kita bukan orang bodoh yang ketika kalian mengatakan ini seorang ulama, kita nggak memverifikasinya, kita nggak menilainya. Jangan coba bodohi kita dengan stempel ulama kepada Sugik Nurharja, supaya masyarakat Indonesia yang mayoritas Islam ini lalu kemudian masuk dalam kelompok Anda dan teriak-teriak seperti kalian, bebaskan kriminalisasi ulama. Enggak. Masyarakat Indonesia itu tidak sebodoh yang kalian kira. Hati-hati satu kali lagi, ini primingan ke depan akan semakin kenceng. Itu video 1 hari sebelum Sugik Nurharja diponis. Sekarang, itu kemarin buat videonya mereka. Apalagi sekarang dia sudah si Sugik sudah diponis 6 tahun penjara. Pasti bakal banyak sekali bermunculan narasi kriminalisasi ulama. Nggak ada kriminalisasi ulama. Kalau ulama kriminal lalu diadili, iya, jelas bohongnya, jelas
bullshitnya apa yang mereka sampaikan, Sugi Nur Raja dan Bang Bangtri. Jelas membuat gaduh apa yang mereka sampaikan. Jadi, satu kali lagi poinnya, jangan menganggap bahwa masyarakat Indonesia bisa dibodohi seenak dewek oleh kalian. Dan ketika kalian mengklaim atas nama rakyat, atas nama umat Islam, atas nama agama segala macam, hey, jangan Anda anggap kita bodoh ya. Saya beragama Islam, gak sama sekali terwakili oleh kalian. Ya. Mana? Satu aja ciri bahwa Sugi Nur Raja sebagai seorang ulama. Mana? Ada satu. Mana? Apa cirinya? Apa cirinya? Sugi mengakui sendiri dia nggak pernah ngaji kok. Ayo dong, jangan lacurkanlah kepentingan kita ya untuk kemudian menstempel seseorang sebagai ulama hanya karena dia berani teriak-teriak kritik pemerintah lalu kalian anggap sebagai seorang ulama. Nggak seperti itu, bos. Aktivis agama. Jangan anggap kalian kita bodoh ya. Kalian jangan menganggap kita bodoh. Itu saudara ya. Hati-hati. Kita harus waspada. Jaga diri dari premingan macam kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.